Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Kali ini akan kami berikan tutorial cara mendaftar online bagi adik-adik yang akan mendaftarkan diri di SMK, khususnya di SMK Negeri 2 Pindrang. Pertama, pastikan bahwa Anda siap dengan laptopnya, kemudian jaringan, kemudian sesuai dengan informasi bahwa Anda sudah harus menyiapkan data-data diri Anda berupa surat keterangan lulus dari sekolah, kemudian ada akte lahir, kemudian jika saya berprestasi maka saya harus siapkan sertifikat prestasi saya, kemudian setiap rapor di scan untuk nanti dilampirkan mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5. Ini di scan boleh dengan file PDF, boleh dengan file gambar. Setelah Anda menyiapkan, maka Anda sudah bisa mencoba untuk mendaftarkan diri dengan pertama masuk ke situs resmi pendaftaran online di ppdb sulselprof.go.id. Baik, di situs ini Anda sudah bisa melihat syarat, ketentuan dan sebagainya. Saya skip saja, saya masuk ke centangan ini. Kita lihat, ini ada daftar. Anda bisa lihat ini daftar, klik, kemudian pilih daftar sekarang, sini. Ketika Anda sudah mulai mendaftar, akan dibukakan dua menu untuk jenjang SMA dan SMK. Karena kita contohkan SMK, khususnya SMK 2, maka pilih SMK, kemudian terbuka SMK. Nanti ada ikon ini, beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, statistik, daftar ulang. Tentunya karena kita ingin mendaftar, kita pilih daftar. Berbentuk pensil ini kita klik. Nanti akan terbuka formulir pendaftaran online. Itu ada 5 tahap: nomor peserta, info peserta, pilih sekolah, cek ulang, selesai. Untuk nomor peserta, Anda masukkan nomor induk siswa Anda. Nomor induk siswa Anda, saya contohkan. Nomor induk siswa yang kita masukkan itu contoh, saya input nomor siswa ini sebagai contoh. Untuk Anda semua nanti sesuai dengan data Anda, silakan diisi 4948224. Ya, isi soal ini harus tepat 10 angka. Jika salah tentu Anda harus cek lebih jelasnya nanti di rapor Anda atau di SKL Anda. Lulusan diisi reguler, untuk yang reguler, yang paket ditulis dengan paket. Kemudian tahun keluar 2020 contohnya. Secara didik ini kita masukkan kode yang ada di sini. Ini ada kode. Kode ini sangat penting, 5794, dimasukkan di kolom kode keamanan 5794. Pastikan tepat, kemudian pilih lanjut. Memilih lanjut ini. Ini kalau ada muncul seperti ini, kita bisa menjelaskan bahwa kode gambar tidak valid. Berarti di saat mengisi kode keamanan ada yang error. Kita ulang. Lakukan dengan berulang-ulang, tidak apa-apa karena ini biasa di jaringan. Kemudian kita akan lihat, langsung dapatkan informasi
Yang punya NISN adalah Sandrina Erwin. Ini data yang sudah terintegrasi di panitia. Tinggal diisi yang kosong-kosong sesuai dengan data diri Anda. Sandrina Erwin perempuan, sudah jelas. Ini sudah diisi langsung, data-datanya sudah tidak bisa diganggu gugat. Anda tinggal mengisi kecamatan. Kecamatan ini saya lihat dulu data dari yang bersangkutan, karena ini data contoh yang saya ambil dari orang tua yang bersangkutan di kecamatan Paleteang, tinggalnya di Kelurahan Benteng Sawito, TRW 001 001. Nah, ini nih. Oke, kalau tidak melihat ini silakan lihat di kakaknya ya, Adik ya. Kemudian status domisili sekiranya masih di Pindrang, Sulawesi Selatan. Nomor telepon yang bisa dihubungi, pastikan ini nomor telepon yang bisa aktif dan bisa dihubungi oleh panitia jika ada kendala, berkas kita mungkin ada yang salah, ada yang ditolak, dikembalikan untuk diperbaiki. Untuk lebih memberikan komunikasi bolak-balik antara Anda dengan panitia, boleh mencantumkan nomor telepon dengan jelas. Kemudian nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata, hitung dengan sebaik-baiknya, jangan sampai salah ya. Khusus untuk peserta didik SMK 2, itu kami sudah berikan format membantu Anda untuk menghitung nilai rata-rata rapor Anda. Ada format Excel, silahkan diisi nilai-nilai rapor ke semester 1, kolom pengetahuan, kolom keterampilan, itu akan melahirkan langsung nilai rata-rata Anda. Mungkin nanti di akhir video ini akan kami cantumkan filenya ya, untuk membantu Anda. Kami hitung, setelah dihitung nilai rapor rata-ratanya, kami input. Ini contoh inputannya. Ini data yang sudah dihitung deh ya, bukan data sembarangan, berdasarkan data hitungan rapor siswa yang mendaftar ini ya. Kemudian rapor bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris 85,60. Kemudian bahasa Indonesia 88. Ini bisa pakai koma, bisa bulat, 88,00 boleh, 88 saja juga boleh. Oke. Nilai prestasi. Karena yang bersangkutan ternyata punya prestasi, kita lihat dia punya prestasi. Prestasinya itu berupa prestasi dalam kejuaraan. Saya perlihatkan ini, dia pernah mengikuti kegiatan kepala merahan, juara di kelompok putri. Oke. Maka ini kita input di pendaftaran tadi sebagai prestasi di tingkat daerah. Jangan sampai salah tempat. Di tempatnya itu ada kota ya. Kota itu kabupaten sama saja ya. Kota kabupaten. Di sini juara 1 Bergu. Nah, juara 1 kejuaraan di tingkat kota kabupaten. Tadi di contoh sertifikatnya di situ adalah juara 1 Bergu. Ya. Lomba Jumba Bakti Gembira tingkat kabupaten Pindrang. Oh, maaf, ternyata pengucapan prinsip berarti ini perorangan. Perorangan, mana tunggal ya, tunggal. Karena tunggal dan bergu itu bobotnya berbeda. Itu nanti kita lihat berapa bobotnya. Untuk buta warna sekira ini tidak buta warna. Tinggi badan menurut ukuran 150. Kita lanjut. Kalau sudah mengisi semua data-data ini, lanjut untuk masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah unggah berkas. Di unggah berkas, kita akan masukkan file-file yang kita sudah siapkan tadi. Saya sudah sampaikan ada kurang lebih 6 berkas, 7 dengan sertifikat yang kita sudah siapkan. Tinggal diangkat dan di-drag. Saya buka sekarang. Filenya adalah ini. Saya dapetin di sini, kasih dekat. Ini adalah ijazah SMP sederajat
ijazah, pengganti ijazah adalah SKL, kita angkat, drag, jatuhkan di kolom ijazah. Oke, sudah itu dia langsung terupload otomatis. Selanjutnya di kolom kedua diminta adalah masukkan akte kelahiran. Akte kelahiran kita drag masuk ke dalam kolom ini, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buka lagi, ini adalah scan sertifikat kejuaraan. Iya, kita angkat scan sertifikat kejuaraan. Nih, kita angkat, lepas. Jika Anda yang nantinya tidak punya sertifikat kejuaraan, abaikan saja isian ini, tidak masalah karena ini bukan wajib. Kemudian scan rapor, kita isi rapor mulai semester 1, rapor semester 2, 3 dan 4, diinput semua. Oke, semester 1, 2, 3, 4, 5 sudah dimasukkan, diupload, persiapan diupload di masing-masing tempatnya. Khusus untuk surat keterangan tidak buta warna ini ternyata bukan menjadi prasyarat utama, jadi diabaikan saja. Kemudian kita siap lanjut setelah mengisi semua apa yang menjadi isian di langkah ini. Kita lanjut. Lanjut ke tahapan selanjutnya adalah pemilihan tambahan sekolah. Ingat, memilih sekolah itu berdasarkan 3 pilihan, harus terisi 3. Mengisi 1 tidak akan lanjut, mengisi 2 tidak akan lanjut, harus 3. Dengan ketentuan Anda bisa memilih pada sekolah yang sama. Kita contohkan pemilihan untuk SMK 2, kita pilih tambahkan sekolah, kemudian cari SMK 2, kata kuncinya SMK 2 Pindrang, search, dapat di sini, klik, pilihlah daftar kompetensi SMK 2, mulai agribisnis pengolahan hasil pangan, agribisnis perikanan air tawar, perhotelan, rekayasa perangkat lunak, kemudian teknik komputer jaringan, usaha perjalanan wisata. Tentukan mana pilihan minat dan Anda di pilihan pertama dan sesuaikan dengan kemampuan Anda. Untuk contoh penerima pendaftar ini, dia memilih yang pilihan pertama adalah TKJ. Kita simpan, maka di sini akan bertambah 1 pilihan TKJ. Untuk menambahkan pilihan kedua adalah pilih lagi, tombol pilih tambah. Tambah lagi, masukkan lagi SMK Negeri 2 Pindrang, karena ini adalah peminat yang sangat ingin masuk di SMK 2. Pilih lagi SMK 2 dengan pemilihan jurusan yang kedua, contoh rekayasa perangkat lunak, maka perangkat lunaknya akan ada di sini. Pilih lagi sekolah SMK 2. Kalau Anda ingin di SMK 2, jangan pilih jurusan di luar dari SMK 2. Sekarang kita pilih misalnya perhotelan, kita simpan. Oh, ternyata misalnya Anda keliru, Anda ingin mengganti jurusan, boleh, cukup dengan menekan hapus atau exit, maka pilihan yang ketiga akan hilang. Maka silakan tambahkan lagi dengan pilihan yang Anda minati, ya. Oke, kita pilih, simpan. Jika ini sudah dipastikan pilihan yang Anda inginkan, pilihan pertama TKJ, pilihan kedua rekayasa perangkat lunak, pilihan ketiga adalah agribisnis perikanan air tawar, silakan pilih. Langkah selanjutnya adalah lanjutkan. Kita lanjutkan. Apalagi setelah itu, setelah pilih sekolah, cek ulang, siap-siap selesai. Ya, kita akan diperingatkan untuk membaca dengan baik. Sudah jelaskah apa yang Anda pilih? Yakinkah dengan kebenaran data yang Anda sudah sampaikan? Uploadnya sudah tepat? Kalau sudah tepat, baca baik-baik petunjuk yang di atas ini. Petunjuk ini memberikan pesan bahwa Anda benar-benar yakin sudah melakukan proses PPDB SMK di Provinsi Sulawesi Selatan secara sadar dan bersedia memenuhi aturan yang berlaku. Centang kata setuju. Kata setuju dicentang, maka kita berhak untuk lanjutkan. Setelah dilanjutkan, diklik, itu akan muncul pesan konfirmasi apakah Anda yakin untuk menyimpan data pendaftar. Ini untuk memastikan bahwa Anda betul-betul ingin menyimpan secara permanen, karena setelah ini Anda tidak bisa melakukan proses reset, mengganti, mengedit dan sebagainya.
Karena saya sudah yakin, maka saya pilih simpan. Setelah disimpan, maka kita sudah berada pada proses akhir dari pendaftaran. Proses akhir dari pendaftaran itu akan ada pesan proses ajuan. Ingat, proses ajuan pendaftaran online Anda sudah selesai. Silakan melakukan cetak sebagai tanda bukti ajuan pendaftaran. Maka Sandrina sebagai siswa, calon siswa sudah punya kode verifikasi dan sudah bisa mencetak ajuan pendaftaran. Kita coba cetak ya. Kita cetak. Untuk apa dicetak? Untuk dipersiapkan jika Anda lulus, Anda bisa Anda bisa gunakan nanti di saat Anda melakukan pendaftaran ulang. Untuk sementara saya simpan dulu ya. Saya simpan dengan PDF, nanti saya cetak. Simpan dulu dengan PDF, nanti saya cetak dengan nama Sondriana Erwin. Simpan. Oke, ini boleh dilakukan. Boleh juga Anda nanti akan mencetak langsung setelah ada pilihan cetak. Sekira sudah selesai proses Anda mendaftar, tinggal Anda tutup aplikasi ini. Setelah tutup, ingat, ini belum berakhir. Anda baru sampai pada tahap melakukan pendaftaran secara online. Namun untuk selanjutnya Anda bisa cek di sini. Setiap kali Anda bisa mencek di sini bagaimana status Anda, apakah sudah diverifikasi atau belum. Karena verifikasi menentukan Anda untuk bisa di peringkat, di ranking berdasarkan teman-teman Anda yang sama pilihan di jurusan yang Anda minati. Perhatikan baik-baik peringkat Anda, bisa Anda perhatikan di posisi pencarian di sini. Cara mencarinya adalah perhatikan tanda bukti Anda. Contoh peserta yang tadi, nomor pesertanya sama dengan nomor NIS. Ini bisa menjadi kata kunci Anda untuk mencari data Anda. Paste di sini atau ketik, kemudian pilih cari. Ketika Anda memilih cari, maka Anda akan diantarkan kepada menu keterangan bahwa Sandriwan Erwin ini sekarang statusnya apa. Ternyata statusnya masih dalam proses verifikasi. Artinya pihak sekolah belum melakukan verifikasi, belum menerima, belum memeriksa, dan seterusnya dan seterusnya. Jika Anda lupa mencetak, Anda bisa cetak di sini juga, dicetak ajuan, boleh dicetak di sini, juga boleh di sini. Nah, jika Anda terlanjur lupa di mana dicetaknya. Bagi Anda yang ingin melihat bagaimana peringkat Anda setelah diverifikasi, Anda bisa masuk di statistika. Di statistika Anda cari kabupaten kotanya, misalnya Pinrang, cari, kemudian pilih kabupaten. Setelah pilih kabupaten, karena Anda peminat SMK 2, cari SMK 2, klik. Kemudian Anda bisa lihat inilah pendaftar-pendaftar di SMK Negeri 2. Jumlah pendaftarnya sekian dan sekian. Untuk Anda yang belum daftar, silakan membaca tabelnya supaya Anda bisa berpikir untuk memilih jurusan mana yang kira-kira Anda tepat dan bisa lulus di dalamnya. Sekian tutorial kita. Terima kasih. Selamat melakukan pendaftaran secara mandiri. Jika ada kendala, silakan bergabung di grup WA SMK Negeri 2 Pinrang. Grup WA SMK 2 Pinrang siap memberikan informasi kepada Anda, membantu Anda secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.